Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ridha Agustina dengan NIM 22320950 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tools penting dalam analisis laporan keuangan, yaitu analisis rasio. Nah, analisis rasio itu adalah analisis yang dilakukan dalam membandingkan antara satu angka atau pos dalam laporan keuangan dengan pos lain dalam laporan keuangan. Nah, jadi analisis rasio itu membandingkan antara satu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan di masa lalu maupun tindakan-tindakan perusahaan yang akan diambil untuk masa depan. Nah, ada 5 kelompok dalam rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio solvabilitas, yang keempat rasio profitabilitas, dan yang terakhir adalah nilai pasar. Nah, yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki serta untuk tetap beroperasi dalam jangka pendek. Nah, liabilitas jangka pendek itu adalah utang atau kewajiban yang diharapkan mampu dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif singkat atau kurang dari 1 tahun setelah tanggal neraca. Nah, aset lancar ini contohnya adalah kas atau yang mudah dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang singkat atau kurang dari 1 tahun. Nah, ketidakmampuan melunasi liabilitas jangka pendeknya, maka perusahaan dilakukan kegiatan operasinya di masa yang akan datang. Kemudian, ada 4 rasio dalam rasio likuiditas, yaitu yang pertama rasio modal kerja, yang kedua rasio lancar, yang ketiga rasio cepat, dan yang terakhir adalah rasio kas. Nah, rasio modal kerja itu dihitung dari aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Nah, umumnya nilai rasio modal kerja yang baik adalah positif atau lebih dari 0. Jika nilainya negatif atau kurang dari 0, itu berarti perusahaan belum cukup baik dalam mengelola modal kerjanya. Kemudian yang kedua rasio lancar. Ini dihitung dengan cara membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Perusahaan dikatakan baik apabila memiliki nilai rasio lancar di atas 1. Kemudian yang ketiga ada rasio cepat. Nah, tidak semua aset lancar itu mudah dikonversikan menjadi kas. Ada akun seperti persediaan atau biaya dibayar di muka yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk dikonversi menjadi kas. Nah, rumus dari rasio cepat sendiri adalah aset lancar dikurangi persediaan dikurangi biaya dibayar di muka lalu dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nilai rasio cepat yang baik adalah lebih dari 1. Kemudian yang terakhir rasio kas. Ini dihitung dengan cara membagi kas dan setelah kas dengan liabilitas jangka pendek. Umumnya nilai rasio kas itu di bawah 1. Kemudian yang kedua ada rasio aktivitas. Ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan mengelola aset yang dimiliki. Ada 6 rasio yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas, yaitu yang pertama ada perputaran piutang, yang kedua perputaran persediaan, yang ketiga day sales in receivable, yang keempat day sales in inventory, yang kelima perputaran aset, dan yang keenam ada perputaran aset tetap. Yang pertama, perputaran piutang itu bisa dihitung dari penjualan dibagi rata-rata piutang. Nah, rata-rata piutang itu dengan membagi piutang awal ditambah piutang akhir lalu dibagi 2. Nah, standar atau kriteria yang digunakan dalam menilai penyaluran piutang adalah jika 15 kali maka dikatakan baik. Kemudian yang kedua, perputaran persediaan. Ini dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan dihitung dari persediaan awal ditambah persediaan akhir kemudian dibagi 2. Nah, nilai rasio perputaran persediaan yang baik umumnya berkisar antara 4-8. Kemudian ada day sales in receivable. Nah, ini didapat dari piutang rata-rata dibagi penjualan dibagi 360. Semakin cepat waktu penagihan piutang, maka semakin baik pula kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada day sales in inventory yang didapatkan dari persediaan rata-rata dibagi harga pokok penjualan dibagi 360. Semakin cepat waktu penjualan persediaan, maka semakin baik, karena perusahaan akan semakin cepat mendapatkan kas untuk kegiatan operasionalnya. Kemudian ada perputaran aset, yaitu dengan membagi penjualan dengan rata-rata aset. Rata-rata aset ini tuh diperoleh dari total aset awal ditambah total aset akhir dibagi 2.
Nah, semakin tinggi maka semakin baik. Tetapi kalau lebih tinggi dari rata-rata industri itu juga tidak baik. Nah, perputaran aset ini tuh untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, yang selanjutnya ada perputaran aset tetap. Perputaran aset tetap ini tuh untuk mengukur juga bagaimana perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Perputaran aset tetap dihitung dengan rumus penjualan dibagi rata-rata aset tetap. Semakin tinggi perputaran aset tetap, maka dianggap semakin baik. Kemudian, yang ketiga ada rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini tuh untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya, baik pokok maupun bunganya. Nah, kalau tadi rasio likuiditas kan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Nah, kalau rasio solvabilitas ini tuh digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka panjangnya. Kemudian ada 3 rasio dalam rasio solvabilitas. Yang pertama rasio utang terhadap aset, yang kedua rasio utang terhadap ekuitas, dan yang terakhir ada kelipatan bunga yang dihasilkan. Nah, yang pertama rasio utang terhadap aset, yaitu total utang dibagi dengan total aset. Nilai yang baik umumnya kurang dari 1. Kemudian yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas, yaitu dengan membagi total utang dengan total ekuitas. Nilai yang baik umumnya berkisar antara 1 sampai 2. Kemudian kelipatan bunga yang dihasilkan itu untuk mengetahui laba operasional perusahaan yang digunakan untuk menutup beban bunga yang akan dibayarkan. Kelipatan bunga yang dihasilkan itu didapat dari laba sebelum pajak ditambah beban bunga dibagi dengan beban bunga. Nilai yang baik umumnya lebih dari 1. Kemudian yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini tuh untuk mengukur nilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari investasi yang ditanam. Jadi pemilik perusahaan itu menanamkan modalnya atau meminjam uang dari bank. Nah, modal pribadi dan pinjaman bank itu digunakan untuk berinvestasi atau membeli aset-aset yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ada 5 rasio dalam rasio profitabilitas. Yang pertama margin laba kotor, yang kedua margin laba operasi, yang ketiga margin laba tahun berjalan, yang keempat return on equity atau ROE, yang kelima return on asset atau ROA. Oke, yang pertama ada margin laba kotor yang bisa diperoleh dari rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Kemudian margin laba operasi yang bisa diperoleh dengan cara laba operasi dibagi dengan penjualan. Kemudian margin laba tahun berjalan yaitu dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan. Yang keempat return on asset atau ROA, yaitu didapatkan dari laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Semakin tinggi ROA maka semakin baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Kemudian yang terakhir ada return on equity diperoleh dengan cara laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan modal pemegang saham. Kemudian yang terakhir itu ada rasio nilai pasar. Nah, rasio nilai pasar ini tuh digunakan untuk mengevaluasi harga saham perusahaan di pasar. Ada 3 rasio dalam rasio nilai pasar, yaitu laba per saham, yang kedua price earning rasio, yang ketiga rasio harga saham terhadap nilai buku. Laba per saham. Laba per saham itu berapa sih laba yang diperoleh dari setiap saham yang dipegang oleh pemegang saham. Nah, dapat dihitung dengan cara laba bersih dikurangi dividen saham preferen jika ada, lalu dibagi jumlah saham yang beredar. Kemudian ada price earning ratio, yaitu harga pasar per lembar saham dibagi dengan laba per saham. Ukuran ideal price earning ratio yaitu kurang dari 15 kali. Nah, price earning ratio ini tuh untuk mengetahui berapa kali investor ingin memiliki atau membeli laba dari perusahaan kita. Kemudian yang terakhir ada rasio harga saham terhadap nilai buku yang dapat dihitung dengan rumus harga per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham.
Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi, sebagian dari materi-materi yang saya sampaikan itu didapatkan dari sumber Catur Sasongko yang diupload tanggal 24 Juli 2024 dengan judul Overview Analisis Laporan Keuangan yang berupa video YouTube yang dapat diakses melalui link tersebut. Kemudian yang saya akses pada tanggal 19 Oktober 2024. Terima kasih.